بسم الله الرحمن الرحيم. صل وسلم. وزد واجب وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه وسلم زدوا الشرف يا رب يا رب يا ربي كرما يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وذرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لرضاه الله تعالى ولشفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب العلامة شيخ سعيد بن سمع الحضرمي وبنية الفتوح والمنوح والرسوم وصلاح الجسد والروح بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Fatihah sekali lagi kita niatkan untuk anak-anak kita, anak keturunan kita,
Semoga Allah jadikan anak keturunan yang soleh solehah, biar selamat hidupnya dunia akhirat, biar pada bahagia hidupnya dunia akhirat, biar pada mulia hidupnya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai membaca ini kitab dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah di dalam dunia lagi amat mengasihani di dalam akhirat. Jadi si pengarang kitab ini sekali lagi memulai menulis kitab ini ringkas, yang begitu ringkas, yang dikasih nama Safinatun Najat, yang secara singkat kemarin autobiografi Salim Sumer sudah kita kupas sedikit. Berangkat dari hadis baginda Rasulullah, kullu amalin ribalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar. Semua ibadah, semua amal yang di situ ada potensi ibadah, kalau tidak diawali kalimat bismillah maka terputus. Artinya minum sekedar minum saja, makan sekedar fungsi makan saja. Tetapi kalau makan, minum ataupun apapun itu semua yang diawali kalimat bismillah, maka di situ punya nilai ibadah. Biasakan hal yang sederhana saja, nggak usah terlalu tinggi-tinggi tentang masalah sunnah-sunnah Rasulullah. Dimulai dari yang sederhana, misalnya mau minum bismillah, selesai minum alhamdulillah, mau makan minimal bismillah, ya, segala sesuatu bismillah, mau pakai baju bismillah, mau berdiri bismillah. Susah. Tayamun, belajar tangan kanan, jangan tangan kiri. Udah minum berdiri, tangan kiri, ya Allah. Nggak usah bicara etika deh terlalu tinggi, itu nggak bagus, dilarang oleh Rasulullah. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali engkau minum dalam keadaan berdiri. Diteliti nih belakangan namanya orang-orang sekolahan. Oh, ternyata dalam tubuh kita ini ada sebuah alat yang memfilter segala cairan yang masuk ke dalam tubuh. Karena nggak semua cairan itu steril. Dan itu badan kita secara automatically ada alat untuk mensterilkan cairan-cairan yang masuk. Dan alat itu berfungsi dalam keadaan duduk. Kita enggak nih sekarang, minum berdiri, berdiri, kencing aja juga berdiri, makan prasmanan juga pada berdiri sekarang ini. Ya begitu sulitnya. Padahal sederhana sekali. Bismillah, belajar. Coba-coba Bapak di tempat saya pesantren, santri ngomel, kata ayah minum gak boleh berdiri. Kata ayah minum gak boleh berdiri. Kadang-kadang maaf nih, sudah level dipanggil ustadz dan sebagainya, minum tangan kiri. Kadang-kadang ceramah berdiri minum. Ya Allah, sederhana saja. Di kalimat bismillah ini nggak main-main. Bismillah, orang dulu udah nggak usah banyak berpikir, udah lu baca bismillah, jalan deh. Karena bismillah itu sebuah kalimat yang menunjukkan betapa kita lemahnya. Kita butuh pertolongan Allah. Makanya kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, kebalik. Ketika dia mengatakan sabar ada batasnya, dia berkata, ya Rob, aku tidak butuh engkau. Karena kalau kita butuh engkau, kita butuh Allah, tak mungkinnya kita berkata sabar ada batasnya. Kenapa? Innallaha ma'as. Allah akan terus menyertai orang-orang yang sabar. Jadi ketika berkata, ya Rob, yang namanya sabar ada batasnya, dia berkata, ya Rob, aku tidak butuh engkau. Jadi begitu tuh. Jadi sabar tidak ada batasnya. Sabar terus. Ibadah perlu sabar. Ibadah nggak boleh nafsu juga. Orang ibadah nafsu nggak boleh juga. Nafsu semua hartanya disedekahin nggak boleh juga. Ibadah harus nggak boleh nafsu juga. Wah, baca semalaman 5 juz, besok setahun kagak ngaji lagi. Jadi sabar. Ibadah semuanya, entah itu ibadah, entah itu apa-apa,
Harus ada kesabaran di situ. Ya. Dan bismillah menunjukkan betapa lemahnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba belajar dari hal sepele. Bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Ini selesai makan, tahapnya yang diduluin. Mantap banget makanan. Bismillah. Alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Masya Allah. Coba biasakan hal-hal yang kayak begitu. Sepele. Cuman nanti kalau sudah dibiasakan, enak Pak. Enak. Bismillah. Makanya ulama-ulama dulu ajarin nih. Ada kiai paling melarat sekali, paling kaya. Belagu banget. Kadang gua orang kaya. Terak gua aja dari ribuan. Dulunya tuh kiai paling melarat, punya pesantren. Wiridanya cuma bismillah, Pak. Apaan wiridanya? Bismillah. Berapa kali? 786 kemarin ada jelasin. Dia wiridnya itu doang. 786. Itu yang punya Ummul Qura. Kalau antum pergi ke daerah Wiliang ada pesantren besar Ummul Qura. Ke Cibatok tuh ada situ. Kemudian mendirikan pesantren, sowan ke beliau, ke pimpinan itu, ditanya gimana sih resepnya, bacanya apa? Dia ngasih Bismillah 786. Datang ke pesantren kita di Klender situ. Dia nanya juga begitu, gimana sih Tat? Antum nggak pakai proposal, nggak pakai apa-apa? Kok bisa ngebangunin sendiri-sendiri? Katanya gitu. Anda bilang baca aja lu, baca Bismillah 786. Dia kaget lah, sama sama yang Anda dapat dari sholat. Bismillah doang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillah jangan Bismillah doang. Ada insinyur minta sama Anda tuh, minta wirid dibaca apa? Bentar ya kata baca Bismillah 786. Masa sih Bang? Iya. Mau lu baca gimana? Bismillah, Bismillah, Bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak main-main kalimat ini, enggak main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, si pengarang ini menunjukkan kelemahannya. Butuh bimbingan dari Allah. Juga menasihati buat kita semua. Hendaklah berangkat dari kalimat Bismillah. Apapun itu Bismillah karena Allah. Ibadah Bismillah karena Allah. Apapun karena Allah. Insya Allah deh. Segala sesuatunya akan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Waktu kita terbatas maka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau baca kitab begini Pak. Ada orang datang permukaan doang, ame datang penutupan doang. Jadi perlu tahu kunci keberkahannya di mana. Sebagian ulama mengatakan kunci keberkahannya itu di hamdalahnya kitab. Itu makanya orang kadang-kadang pengen banget nih, duduk begitu selesai hamdalahnya, dia nggak ngaji-ngaji aja lagi. Gue udah dapat berkat. Jadi nggak begitu. Tapi kita baca ini biar walaupun sangat sederhana hamdalahnya ini, tapi mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dari kitab ini. Kenapa saya bilang keberkahan? Kita kalau buat ngaji, buat pinter enggak ada. Buat soleh juga berat. Kita hanya berharap ada keberkahan. Sehingga efeknya kita mau ngaji, efeknya kita mau ibadah. Dulu kita ada seorang wali di daerah Aba Uci itu. Saya punya guru. Rek naon jak? Ke bahasa Belanda nih. Rek ngaji mama, ngaji. Bloon sia. Indit sia. Bahasanya kayak bahasa kita ngaji apaan bloon. Pergi lu. Datang lagi 3 kali. Bentak-bentak sih dia punya. Ngaji banyak. Kalau bahasa kitanya ngaji banyak-banyak cuman buat apa kalau nggak diamali. Ngaji itu yang penting diamalkan. Itu kalimat Pak. Begitu kita pelajari, kalau orang-orang yang mempelajari dunia tasawuf itu nggak main-main. Ketika kita mencoba mengamalkan apa yang sudah kita tahu, nanti allamallahu ma lam ya'lam. Allah akan ajarkan sesuatu yang kamu tidak tahu. Kita praktekin yang udah tahu, ntar Allah ajarkan sesuatu yang belum tahu. Nah kita ngaji ini berharap mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keringanan dalam hati kita untuk gampang ibadah. Karena ciri-ciri orang-orang yang sedang disayangi oleh Allah, badannya gampang banget untuk melaksanakan kebaikan. Apapun nanti caranya, gampang aja. Entah karena nggak enak sama pengurus, nggak enak sama ustadznya, nggak enak sama pak hajinya. Pokoknya settingannya by design, dia akan datang ke majelis itu. Itu cara setting itu. Nah kita berharap biar mudah. Itu salah satu tanda orang yang sedang dimuliakan oleh Allah, sedang dicintai oleh Allah adalah orang itu gampang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak main-main ini. Ini Baitullah, rumah Allah. Allah yang mengundang kita.
untuk hadir pada tempat yang sangat mulia ini. Allah yang gerakkan kita. Bayangkan tadi akhir kita sholat berjamaah. Antum melangkah kaki, setiap langkah satu menghapus keburukan, yang satu mengangkat derajat kita. Duduk antum sholat. Habis sholat antum baca Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya merujuk kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang di akhir sholatnya membaca Subhanallah, 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 salasa wa salasin, 33. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salasa wa salasin, 33. Allahu Akbar, salasa wa salasin, 33. Disempurnakan Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Apa? Ghufira dhunubuhu walau kana misla zabadil bahr. Allah ampuni dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Masya Allah. Tapi emang Pak, kalau nggak sekelas wali nggak bisa kita kayak begitu tuh. Berat, emang nggak berat. Ya coba dah. Apalagi lagi janji sama orang, begitu assalamualaikum langsung buka HP. Iya. Sekarang aneh orang melakukan sesuatu, mengubah sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Apa itu rizki? Segitu udah dijaminnya dia nggak percaya sama Allah, dia ubah-ubah terus. Yang belum ada jaminan surga kita nih, akhirat kita nih, itu yang harus diubah. Jelas dong pembuka juz 12. Gimana maksud Allah? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu jaminan pembuka juz ke-12. Tidaklah satu yang melata di alam dunia ini kecuali sudah Allah jamin dia punya rizki. Udah ada jamin sama Allah. Tapi orang begitu luar biasa. Nanti marah lo Allah. Anda sudah jamin, udah lu tenang aja, jangan ngapa-ngapain. Pokoknya hidup lu gue jamin. Ente masih aprak-aprakan sebagai penjamin, Anda kesinggung. Oh, kita nggak pernah minta untuk lahir ke alam dunia ini. Allah yang kirim kita. Maka Allah sudah jamin. Saya nyekolahkan anak di pesantren. Tadi saya baru pulang nyampe rumah jam 4. Di subuh ngajar, langsung nggak bisa saya subuh ngajar. Kita pergi ke Sukabumi, kebetulan bawa sendiri mobil. Sampai rumah jam 4 sudah ada tamu nungguin 4 orang. Bergantian sampai jam setengah 6 lewat. Baru mandi, kelupaan kacamata Pak. Ini mukanya rata semua nih. Pici juga asal-asalan udah, yang ada aja deh. Cabut langsung alhamdulillah. Itu saya sekolahkan, saya sudah pikirkan jajannya, makannya dan sebagainya. Itu baru manusia. Gimana Allah yang menjamin kita? Jadi tenang-tenang aja, happy-happy aja. Tinggal cari perhatian Allah. Di antaranya dengan bismillah. Ada lagi saya dapat dari guru nih. Tapi bagi orang yang udah bosan jadi orang susah. Kalau belum bosan, jangan dah. Tapi kalau udah bosan banget jadi orang susah, jadi orang kere gitu. Boleh lah baca itu. Nanti ada bacaannya. Kapan? Minggu depan. Biar hadir maksudnya. Iya, cuman ini bacaan khusus buat orang yang udah kebosanan jadi orang susah. Udah bosan banget jadi orang susah, lu baca dah. Insya Allah. Beneran akhi, insya Allah. Itu modal aneh dulu. Aneh bangun pesantren 1,5 M, 10 bulan 10 tukang, setiap minggu bayar tukang, setiap hari Sabtu bayar tukang 6,5 sampai 7 juta setiap hari Sabtu, 10 tukang, nggak pakai proposalan akhi. Aneh udah berhenti jadi dosen waktu itu. Dari mana rezekinya? Wallahu a'lam. Bebasin di depan pesantren ada rumah dijual 1,5 1 M. Sebelum haji selesai juga. Duitnya dari mana? Wallahu a'lam. Bingung juga kita. Dulu waktu jadi dosen kagak bisa berangkat umroh sama haji. Begitu berhenti jadi pengangguran, masya Allah tiap tahun berangkat Pak. Nggak pakai duit, pulang bawa duit. Dolar lagi. Enak kan begitu? Duit dari mana aneh? Cuma tiap tahun bisa berangkat. Alhamdulillah. Nggak pakai duit Pak, pulangnya bawa duit. Keren kan? Gimana? Aku nggak tahu caranya gimana. Main ke pesantren lah. Nanti insya Allah kalau udah bosen banget nih, saya udah bosen banget jadi orang susah, udah baca dah. Tapi jangan kaget ntar, sombong lagi ntar. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalimat masya Allah. Bermula segala puji itu bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Ini artinya terjemahannya bahasa Arab Melayu nih, ya, bahasa Arab Melayu. Bermula segala puji itu bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Dan dengan Allah Ta'ala kami minta pertolongan atas segala perkara dunia dan agama. Coba.
Ini kalimat pujian alhamdulillah. Alhamdulillah itu sudah mengandung doa di situ. Maka nanti ada hadis sebagai doa adalah alhamdulillah. Artinya ketika kita bersyukur, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalimat jangan dimain-mainin. Jangan disembarangin. Coba. Antum merasakan minum bismillah. Alhamdulillah. Coba rasakan. Alhamdulillah. Kita bersyukur atas segala karunia Allah limpahkan kepada kita. Itu bentuk syukur kita yang Allah kita tampakkan dalam bentuk kata-kata. Alhamdulillah. Nanti setelah dalam kata-kata, dalam perbuatan. Dikasih umur panjang, dikasih kesehatan. Kita dedikasikan untuk Gusti Allah. Karena gini Pak, ini jangan suka kita suka marah sama orang, sama Allah suka sedikit mengkritik. Itu orang kagak ibadah, kagak apa, kok hidupnya senang ya. Gue perasaan gue sembahyang dari kecil kagak kaya-kaya. Ini kan ada begitu tuh orang tuh. Gue bingung tuh sama dia tuh. Perasaan begitu-gitu aja maksiat mulu, tapi hidupnya enak-enak aja ya. Itu hampir banyak orang seperti itu datang ke rumah cerita itu. Tapi begitu Anda baca satu kitab namanya Wasiyatul Mustafa Imam Ali karramallahu wajhah, nasihat Rasul kepada Sayyidina Ali yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama besar di zamannya. Ada hadis itu mengatakan, ya Ali, wahai Ali, pesan Rasulullah, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman wa idza shadda ghadabu alaihi wa wakkala bihi syaitanan. Ali, andai kata Allah marah kepada seorang hamba, Allah kasih hambanya itu rezeki yang haram. Kalau bertambah-tambah marahnya Allah kepada orang itu, Allah titipkan setan yang kerjanya setan mempermudah semua urusannya. Minta bisnis 100 juta dikasih 10 miliar, pengen ngontrak yang agak meninggal dikasih bisa beli rumah. Pengen bisa beli sepeda dikasih bisa beli motor, pengen motor dikasih mobil. Pengen istri satu dikasih. Enggak ini. Masya Allah. Tapi hati-hati, jangan-jangan itu cara murka Allah kepada hamba itu. Tahunya bagaimana mengukurnya? Andai kata semua karunia yang Allah berikan kepada orang itu tidak bisa lebih mendekatkan orang itu untuk lebih dekat kepada Allah, hati-hati, jangan-jangan ini cara Allah murka kepada kita. Dikasih sehat, dikasih umur panjang, dikasih luang waktu, dikasih kemudahan untuk melangkah, tapi tidak bisa mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah. Hati-hati, jangan-jangan karunia itu justru adalah sebagai bentuk murkanya Allah kepada kita. Sampai dalam surah Ar-Rahman tidak kurang 31 kali Allah ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, apa sih yang susahnya untuk sholat jamaah? Kenapa sih? Apa sih susahnya yang udah bisa baca Quran? Apa sih sekedar tersenyum kepada wajah saudaranya? Apa sih susahnya minum pakai tangan kanan? Apa sih susahnya mengucapkan kalimat bismillah dalam setiap amal kita yang baik? Kayak gini bersyukur nih, mudah-mudahan bentuk rasa. Dan ini Allah yang bukan semata-mata kita mau ada di sini, tapi Allah juga punya intervensi di sini. Digerakkan kita untuk mudah untuk duduk pada satu majlis yang dimuliakan oleh Rasulullah, yang disebut Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya suka setiap habis sholat pasti ucapan pertama saya kalau depan santri, alhamdulillah. Kenapa? Bentuk syukur saya, ya Allah, masih dimudahkan untuk bisa ibadah. Masih bisa dimudahkan. Imam At-Tirmidzi, kalau ada nama seseorang kemudian dinisbahkan kepada nama tempatnya, di depannya pakai alif lam, di belakangnya kasroh. Al-Bukhari, desa Bukhara. Imam Bukhari itu. Al-Bukhari. At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi nama tempat tuh. Syekh Yasin Al-Padangi, Muallim Arsad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Sambas Al-Minang Kabawi. Jadi kalau disebahkan kepada nama tempatnya, wilayahnya, makanya di depannya pakai alif lam, di belakangnya kasrah. Misalnya Abdurrahman Al-Batawi, Mbah Khalil Bangkalan Al-Maduri gitu. Syekh Yasin Al-Padangi, Muallim Arsad Al-Banjari. Jadi begitu. Nah,
Al-Imam At-Tirmidzi periwayat hadis, Masya Allah, di akhir senja usianya matanya mengalami kebutaan. Apa yang menyebabkan beliau buta? Hampir setiap malam beliau nangis sehingga matanya memutih. Apa yang ditangisi oleh Imam At-Tirmidzi? Selalu berkata, ya Allah, apakah bekal saya sudah cukup untuk datang kepada Engkau ya Allah? Sekelas Imam At-Tirmidzi, Pak. Hampir setiap malam nangis sehingga matanya putih. Riwayat hadis loh. Kesolehannya nggak terbantahkan. Tapi tak urung setiap malam meneteskan air mata sehingga matanya putih mengalami kebutaan. Yang ditangisi adalah apakah bekal saya sudah cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau haji puncaknya adalah wukuf di padang Arafah, enggak sah orang yang tidak berwukuf di padang Arafah. Maka dikatakan al-hajju wal Arafah. Wukuf, diam sejenak dari hiruk pikuknya dunia. Kita di Indonesia wukuf kita paling enggak 5 kali, Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wukuf dulu, diam dulu sejenak dari semua perkara urusan dunia, luangkan waktu sedikit untuk Allah. Agar apa? Agar kita bisa bermuhasabah. Ya Allah, umur saya sudah sekian, bekal saya sudah cukup belum? Bagaimana nanti kalau besok meninggal ya Allah? Atau nanti siang saya meninggal bagaimana ya Allah? Apa persiapan kita nanti masuk ke dalam liang lahat? Masya Allah, di dunia orang bisa ngeper, bisa takut dengan status sosial kita, dengan jabatan yang melekat kepada kita, atau dengan seseorang yang dekat sama kita. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat nanti, alaihissallahu ya, kan? Kalau kata selesai nanti nih, kita selesai. Makanya orang dulu kalau masuk azan, zuhur ke asar, asar ke maghrib, begitu masuk, alhamdulillah, bersyukur usianya sampai ke waktu asar, bersyukur usia sampai ke waktu maghrib. Kita, masya Allah, selesai ini kita pulang nggak tahu. Pertanyaannya, udah berapa banyak bekal yang kita. Makanya duduk kayak begini, Pak, bukan. Kita hanya minta kepada Allah biar kasih keberkahan dan turun kasih sayang Allah kepada kita. Kita hanya butuh masuk surga itu dengan kasih sayangnya Allah. Terlalu naif dengan ibadah kita dan kita bukannya sahabat, kita bukannya tabiin, kita bukan anak kiai, kita bukan anak habib, kita bukan anak orang soleh, kita hanya orang-orang biasa yang begitu jauh dari segala macam petunjuk-petunjuk. Tapi mudah-mudahan dengan amaliyah yang kita lakukan yang sedikit ini, yang mungkin tidak berarti, tapi mudah-mudahan bisa menurunkan kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita layak untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmat rahimnya Allah. Itu aja, Pak. Itu aja. Makanya ayo, misal saya alhamdulillah nggak main-main. Minta pertolongannya kepada Allah untuk urusan dunia dan akhirat. Maka ada di sila doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kalau kita lagi tawaf antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, begitu sampai rukun Yamani kita angkat tangan bismillah ya Allah akbar tanpa mengecup, cukup angkat tangan. Kemudian di situ kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Rabbana sampai ujung azan. Begitu sampai Hajar Aswad, bismillah ya Allahu akbar, tarik kita kecup, mulai lagi tawaf. Masya Allah, itu doa sapu jaga biar kita selamat dunia dan akhirat. Iya akhi, dunia lah ilaha illallah, sekenyang-kenyangnya sebanyak-banyaknya duit, makan berapa sih Pak? Saya mah di rumah makan biasa, cuma nasi uduk, sampingnya ada rendang sedikit, ada empal, ya biasa aja lah, ada telurnya, banyak amat lah. Iya, kalau lagi sehat mah asik aja. Kalau lagi sakit segitu enaknya, kadang-kadang anak nih pada kacau nih. Orang tua lagi sakit dikasih yang baru dibawain mak, lagi enak tuh mulut bawa tuh mak ke restoran, ajak makan apa ikan yang gede itu gurame gitu dong, ajak biar senang orang tua. Orang tua yang udah mau umrohin, beli motor pada bisa, beli HP pada bisa. Mak belum berangkat umroh, motor sama HP kumpulin jual. Mak ya berangkat ya mak ke sono biar matanya tuh bisa ngelihat Ka'bah gitu loh sebelum mata tertutup selama-lamanya. Minta kepada Allah. Iya, saya dulu nangis Pak,
sekolah tinggian saya sama teman-teman, kenapa dia udah haji gue belum? Aneh baca wiridan dari Kiai Nur Ali At-Taqwa dari maghrib sampai isya selama seminggu aneh gak keluar. Di waktu qoflah nih baina maghrib wal isya. Cuma ada bacaan-bacaan tuh yang harus dibaca tuh, antara maghrib sampai isya. Ini kita dengan ta'lim insyaallah. Baca tuh hari ke-10 orang datang ke rumah. Ustadz udah haji belum? Belum bang. Ustadz mau nggak besok kita ke bank kita nyetor haji? Ya Allah saya nangis tuh bang. Dahsyat doa Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Aneh baca tuh dari maghrib sampai isya. Alhamdulillah hari ke-10-nya orang bawain kita duit untuk berangkat haji. Modalnya gitu doang. Mau bangun pesantren gak punya duit, modal cuma 9 juta. Gimana caranya nih? Kuasain dulu lah. Baca doa Mambaul Hikmah. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Doanya Allahumma inna nusyhidu annal fadla biyadik fa'tina rizqana bisuhulatin baina khalqik hatta tashhada an-nasu ajaiba fadlik wa khassisna bi rahmatin minhu tunjina biha min syarri asyrari khalqik waj'alna muti'ina li syukrika hatta nafuzal fawzal azim. 41 hari baru bangun pesantren. Belagu saya Pak, Ustadz ini ada 50 juta, jangan Pak, bisa lagi banyak. No, Ustadz lagi kere, mau kasih dia aja. Gitu saya dulu, sombong banget. Alhamdulillah selesai. Qul innal fadla biyadillah. Ad-du'a silahul mu'min. Alhamdulillah bentuk syukur kita kepada Allah. Iya. Kemudian apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala atas penghulu kami Nabi Muhammad yang kesudah-sudahan daripada segala Nabi, dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala atas segala keluarganya dan sekalian sahabatnya. Masya Allah. Salawat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, seorang mujaddid, mujtahid, mutaakhirin yang karyanya sangat menjadi rujukan ulama-ulama belakangan, namanya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Kalau Ustaz Somad rujukannya kitab fikihnya ini nih, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ini Wahbah Zuhaili profesor luar biasa. Beliau disebut mujtahid mutaakhirin untuk masalah fikih. Waktu memberikan komentar ini ada 3 tuh, sholawat Allah, sholawat malaikat, dan sholawat manusia kepada kanjeng Nabi. Allah kepada kanjeng Nabi adalah bentuk rahmatnya, kasih sayangnya. Malaikat bentuk pemohonan ampunnya, sedangkan kita bentuk pengakuan kepada kanjeng Nabi. Sholawat Pak. Saya baca satu keterangan, inilah bacaan yang satu-satunya. Andai kata hati kita lalai dan mungkin ada niat yang kurang bagus di situ, itu masih dapat sholawat, itu masih dapat kita. Makanya jangan pernah lepas dari sholawat. Caranya bagaimana? Ada pembukanya. Kalau antum ngaji ke Mbah Khalil, nih dapat nih, masya Allah la quwwata illa billah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali aja baru masuk salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1000 masuk tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik, sholat, salim, barik, 3-3 masuk. Sallallahu alaihi Muhammad boleh nggak? Boleh. Cuman perkaranya itu tidak sempurna. Karena kalimatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, terakhirnya taslimah. Jadi sholli dan taslimah harus masuk. Bagaimana sholat yang bagus? Ibrahimiyah, jagoannya sholawat. Cuman kepanjangan. Itu ngikutin Abah Uci, paling dibukanya doang di depannya tuh.
Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah la quwwata illa billah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali. Baru Ibrahimiyah satu. Baru Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pakai tasbih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pagi 500, ntar sore atau malam 500. Jangan kurang 1000, Pak. Insyaallah sholawat enggak main-main. Masya Allah, mudah-mudahan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang banyak urusan, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Baca sholawat. Ayo, pengen berubah enggak? Biar hati ini center ke Gusti Allah, biar dapat layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Apalah susahnya, paling cuma 15 menit. Tandanya hati udah mati. Kata Ibnu Athaillah, seorang ulama besar, penganut syekh ketiga dari Thariqah Asy-Syadziliyah, kitabnya Hikam. Tanda orang mati hatinya. Dalam 24 jam, andai kata terlewat dia tidak melaksanakan kebaikan, maka dia tidak sedih dan tidak merasa susah ketika membuat kemaksiatan. Jangan-jangan hati itu tandanya udah mati. Sehari kita nggak baca sholawat, merasa santai saja, nggak baca Quran, merasa santai saja, jangan-jangan tanda hati kita sudah mati setrum keimanannya kepada Allah. Masa nggak nyeselan tuh kita? Sholat pengiring rawatib yang 12 rakaat, jangan sampai lepas. Subuh ada 12 rakaat tuh. Kalau kita jagain 12 rakaat itu, maka berhak kita mendapatkan satu bangunan surga, rumah di surga. 12 rakaat. Antum belain tahajud, antum belain duha, yang 12 rakaat lewat. Berarti antum nggak tahu klasifikasinya tuh. Kan ada KW-KW-nya tuh. Sholat sunnah juga ada KW-KW-nya. Entar kita bahas dia dikit-dikit ya. Yang udah tahu biar tambah tahu, biar kita semangat untuk jaganya. Gitu. Masya Allah, ini sholawat. Jadi coba pertahankan sholawat. Ini kitab ini, pengarang ini nggak kurang-kurang deh, mengajarkan buat kita. Antum jangan kurang baca sholawat. Katanya cinta kepada Rasulullah, katanya pengen baca syafaat. Baca. Pahit-pahitnya 10 kali, Pak. Ada apa itu sholawat di 10 kali? Ada sejarah. Ada background story-nya itu. Sembarangan. Baca minimal. Kalau bisa 1000 lah. Kalau berat dicicil. Malam, pagi misalnya. Pagi habis subuh. Atau waktu luang. Nanti malam 500. Masya Allah. La quwwata. Nih, Bapak punya cucu masih pada kecil-kecil. Biar jadi anak soleh. Anaknya ntar insya Allah jadi pasti jadi orang soleh. Insya Allah. Tiupin di mukanya bacain. Masya Allah. La quwwata illa billah. Tiupin itu. Tapi pelan-pelan, jangan kenceng. Ntar kenceng banget lagi. Romanya nafsu banget sama cucu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau antum baca surah Al-Kahfi ketemu tuh. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ayat, kalau antum suka baca surah Al-Kahfi ketemu sama potongan ayat. Masya Allah, la quwwata illa billah. Aneh kalau santri lagi surah Quran, dia nggak tahu di mana baca itu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Insya Allah ini orang tak jadi orang soleh. Nggak boleh nggak ada. Masya Allah, la quwwata cucu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Biar jadi orang alim, orang pintar, cerdas. Pegang ubun-ubunnya. Allahumma. Udah waktunya, Pak. Insya Allah besok kita masuk rukun Islam, baru nanti masuk kepada furudul wudu. Kita akan detil itu ya. Ini pembuka biar kita dapat keberkahan dari kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان